Allah yang hidup Bapa. Dan kami muji Engkau Tuhan Yesus, yang bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Because of who You are, I give You glory. Because of who You are, I give You praise. Because of who You are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship You because of who You are. Lord, I worship You because of who You are. Because of who You are, I give You glory.
padamu Tuhan. Soraklah, haleluya.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Warga kerajaan, apa kabar? Saya berdoa biarlah kita semua dalam keadaan baik ya. Oke, kita langsung aja ke firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami dalam pekerjaan kami, dalam studi kami Tuhan, dalam penghidupan kami, dalam keseharian kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh tetap melihat bahwa Tuhan baik, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan, menuntun tiap langkah kami Tuhan, menerangi setiap jalan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan selalu ada bagi kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami mau terima firman Tuhan, biarlah hati kami itu seperti tanah yang paling subur Tuhan, sehingga ketika benih itu ditaburkan Tuhan, dia akan berakar, bertumbuh, berbuah, dan buahnya tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, minggu ini judul pengajaran kita adalah bertekun dengan pengharapan, gitu ya, saudara ya. Kita udah di minggu ketiga di bulan November. Wih, sudah hampir habis sudah tahun 2025, saudara ya. Mari kita mulai introspeksi. Sebelum ini berakhir, kita tanya pada diri sendiri, gitu ya, apakah apa yang sudah kita lakukan buat kerajaan surga, gitu ya, kerajaan Allah. Nah, di bawah semuanya itu, mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Judulnya tadi, saya ulang, bertekun dengan pengharapan. Yuk saya ajak saudara, kita baca nats Alkitabnya di Roma 12 ayatnya yang ke-12. Saya ajak saudara baca bersama bersuara, 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekilas saudara ya, sekilas saya kan katanya udah kuliah ini saudara ya, ceritanya udah kuliah, jadi saya mau ceritakan sedikit konteksnya itu ya tentang ayat ini. Jadi kitab Roma itu salah satu kitab yang istimewa dalam perjanjian baru saudara ya, yang dipercaya yang tulis itu Paulus saudara ya kepada jemaat di Roma. Melalui kitab ini Allah menyampaikan pewahyuan Tuhan kepada Paulus untuk menulis secara rinci saudara. Apa itu? Tentang dosa, keselamatan, dan kewajiban orang percaya sebagai pengikut Kristus. Nah, kenapa Paulus menulis ini, saudara? Latar belakangnya kayak gini. Paulus bukan pendiri jemaat di Roma, gitu. Jadi dia waktu pergi ke Roma itu sudah ada, saudara. Yaitu jemaat itu ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi yang sudah Kristen, saudara ya. Jadi sudah pengikut Tuhan Yesus, gitu, saudara ya. Nah, tapi kondisinya adalah saat itu jemaat ini menghadapi tekanan. Ya, kalau kita bayangkan kota Roma itu seperti kota di Indonesia itu kota Jakarta gitu saudara ya. Kota itu metropolitan gitu. Pusat pemerintahan gitu ya. Pusat agama gitu waktu itu saudara ya. Di mana penyembahan itu di sana begitu bermacam-macam gitu saudara ya, penyembahan sama dewa-dewa gitu saudara ya. Jadi jemaat di Roma ini yang terdiri dari orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi, dia mengalami konflik saudara. Konflik apa? Di dalam sendiri mengenai hukum Taurat gitu saudara ya. Belum lagi mereka menghadapi tekanan besar dari kekaisaran Roma saudara ya, termasuk penganiayaan yang berat di bawah kaisar saudara, waktu yang berkuasa pada saat itu Kaisar Nero saudara. Nah, Roma 12 ayat 12 ini Paulus kasih ke jemaat di Roma itu untuk apa saudara? Untuk menguatkan jemaat supaya dia tetap teguh dalam menghadapi tantangan iman mereka gitu ya. Coba kita bayangin saudara ya, kurang lebihnya ya seperti saat kondisi kehidupan orang Kristen di saat-saat ini saudara ya. Banyak tantangan iman saudara dalam kehidupan kita juga kan, saat-saat ini itu kita sedang menghadapi, pastilah ya saudara dan saya menghadapi banyak tantangan dalam mempertahankan iman gitu saudara ya, mempertahankan iman. Nah, pada zaman itu Paulus ingin mereka hidup dalam pengharapan dan kebenaran dalam Tuhan.
akan pengharapan akan kedatangan Tuhan. Tetap sabar dalam kesesakan dan terus bertekun dalam doa, saudara. Karena hanya melalui cara ini, saudara, itu Paulus yakin jemaat ini bisa bertahan. Nah, begitu juga saudara dan saya. Saya juga berharap demikian, saudara. Dengan kita belajar ayat ini dan hari ini dengan tema bertekun dengan pengharapan, saya berdoa supaya kita semua, saudara dan saya, kita bisa bertahan dalam tekanan dan sampai finish, saudara. Sampai finish, sampai dapat memperoleh mahkota kebenaran itu, saudara ya. Tapi saya mau ajak saudara, kita lihat satu ayat, itu satu pasal dalam Perjanjian Lama, terutama di kitab Mazmur, saudara ya. Saya percaya ini Mazmur ini bukan Mazmur yang asing buat saudara. Banyak pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan. Bahkan saya waktu mempersiapkan ini, saya teringat waktu saya menghadiri sebuah ibadah penghiburan gitu dari saudaranya, dari seseorang gitu ya yang keluarganya meninggal gitu, saudara, anaknya. Nah, ada pengkhotbah yang memimpin ibadah penghiburan itu, dia mengutip, saudara, dari ayat-ayat di Mazmur pasal 73 ini. Saya tersentuh gitu, saudara ya, dan saya mau sharing buat saudara. Mazmur pasal 73 ini, saudara ya. Mazmur pasal 73 itu sebuah mazmur yang ditulis oleh Asaf gitu ya. Oleh Asaf. Kalau saudara googling, Asaf ini menuliskan kurang lebih sekitar 12 mazmur gitu mungkin ya, saudara ya, dari Mazmur 50, 73 sampai 83 gitu, saudara ya. Itu yang ditulis oleh Asaf gitu, saudara ya. Mazmur 73 sendiri, saudara, itu adalah suatu ungkapan dari si Asaf tentunya ya, penulis gitu ya. Tentang apa, saudara? Dia mengungkapkan pergumulan iman yang mendalam dari dirinya, saudara, dari Asaf itu, saudara ya. Dari Asaf. Dan bagaimana ia menemukan kembali perspektif point of view-nya Tuhan gitu lewat dalam dia menghadapi pergumulannya, saudara. Di Mazmur 73 ini. Yuk saya ajak kita baca yuk pelan-pelan ya, saudara. Saya mau kita agak banyak nih, saudara ya, satu pasal nih, saudara. Tapi tenang aja, saudara. Saya coba rangkum sedemikian rupa sehingga ini bisa menguatkan gitu. Karena ini jadi berkat tuh. Saya diberkati dengan pasal ini, saudara. Asaf ini menuntunnya lagi kepada pengharapan yang teguh di dalam Allah gitu, saudara ya. Kurang lebihnya bisa lah, saudara, kalau saudara lagi mengalami pergumulan gitu. Bahkan nggak mengalami pergumulan dalam kondisi baik-baik saja. Nanti saudara kita lihat sama-sama bagaimana Asaf itu dia sempat merasa begitu down, saudara, dalam kehidupannya. Sempat dalam kehidupannya itu begitu down karena dia melihat keadaan sekelilingnya, saudara ya. Menarik, saudara. Menarik. Mazmur 73. Kita bedah, saudara ya. Pada bagian pertama di pasal 73 ini Mazmurnya, saudara ya. Asaf menyatakan kebaikan Allah. Asaf menyatakan kebaikan Allah. Mazmur 73 ayat 1 bilang kayak gini. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, ini mulainya nih kayak gini, saudara ya. Waktu Asaf nulis, saudara ya. Kita sambil bayangin Asaf nulis. Mungkin dia sambil mencucurkan air mata itu sama waktu nulis. Karena dia lagi dalam pergumulan gitu, saudara ya. Waktu dia nulis ini, setelah nulis ayat 1, imannya itu langsung diuji, saudara. Keyakinan imannya ini sepertinya langsung diuji oleh apa? Oleh realitas yang dia amati di sekelilingnya, saudara ya. Sama lah gitu, kalau misalnya dalam kehidupan kita ya, di suatu saat, di suatu titik, saya juga pernah mengalami, saudara. Bahkan beberapa waktu lalu saya sempat mengalami begitu down. Jadi kondisi badan yang lagi kurang fit gitu, saudara ya, ditambah sedang menghadapi suatu permasalahan di pekerjaan, di keluarga gitu, saudara ya. Sehingga saya ada sempat di saat-saat saya posisi itu down banget gitu. Down banget. Jadi ngelihat ke sekeliling tuh sepertinya tidak ada tidak ada kecerahan gitu, saudara ya, dalam kehidupan
dalam hidup gitu saudara ya. Seperti rasanya malas gitu ya kalau kalau orang psikolog bilang seperti Pak Gembala menggambarkan mungkin saya sempat berpikir apa saya depresi ya gitu ya gitu. Tapi saya diberkati dengan pasal ini saudara ya, dengan pasal ini. Keyakinan iman Asaf itu juga sama seperti kayak gitu saudara. Di ayat 2 dan ayat 3 dibilang kayak gini, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu pada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik gitu ya. Nah, si Asaf ini dia merinci gitu saudara ya. Jadi di bagian pertama ini saya mau ajak kita Mazmur 73 itu kalau saudara baca satu utuh itu dia kayak dibagi 3 gitu. Bagian pertama itu ayat 1 sampai ayat 14. Itu seperti ungkapannya, curhatannya dia gitu saudara. Curhatannya dia kepada Tuhan. Jadi dia ngomel-ngomel di situ saudara ya. Ngomel-ngomel di situ gitu saudara. Jadi pemazmur itu merinci kehidupan orang fasik yang tampaknya seringkali kelihatannya nggak ada masalah gitu. Sombong, tapi nggak dihukum sama Tuhan. Gitu saudara ya. Ayo berapa? Ayo kita ngaku ya saudara. Berapa banyak dari kita hari-hari ini waktu kita ada dalam saudara pasti pernah karena saya sih pernah gitu. Nggak tahu kalau saudara ya. Saya sih pernah. Rasanya kita sudah baik gitu keadaannya, kita beribadah dengan benar dan sebagainya gitu. Tapi kita seperti kondisinya loh kok gini ya gitu. Waktu kita seperti itu, waktu yang saya cerita itu ya beberapa saat yang lalu itu, kondisinya seperti itu gitu. Maksudnya dalam kondisi saya ini kalau misalnya ditanya disuruh tulis kondisi kerohanian gimana? Kerohanian saya lagi bertumbuh gitu saudara. Kalau misalnya saya suruh nulis mungkin saya tulisnya seperti itu saudara ya. Lagi bertumbuh, tapi pergumulan itu sama kondisi badan itu lagi menekan banget sehingga saya bisa bayangkan seperti Asaf ini saudara ya. Dia lihat orang luar, kok orang luar itu orangnya jahat-jahat, orangnya korupsi dan sebagainya, tapi kok kondisinya baik-baik saja. Sepertinya diberkati, maksudnya dalam kondisi yang baik-baik mereka bisa kondisi pas-pasan dulu saudara pas butuh mau healing pergi healing, pas butuh kendaraan bisa beli kendaraan. Jadi kondisi yang secara umum kita sudah sudah mengerti itu kondisi baik gitu saudara ya. Itu saya ininya tanda kutip pakai cetak miring gitu saudara ya. Bahwa itu kan mungkin bukan yang sesungguhnya gitu saudara ya. Ayat 4. Jadi dia pemazmur ini di bagian pertama ini dia merinci kehidupan orang fasik tuh kelihatannya sepertinya bebas masalah. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi dia sendiri gitu. Sepertinya sia-sia saja aku membersihkan hatiku, membasuh tanganku tanda tidak bersalah gitu. Jadi menjaga kekudusan gitu. Seolah-olah dia mau bilang kayak gitu. Sia-sia aja aku jaga kekudusan. Ini seringkali juga sama kan saudara ya, menjadi pergumulan saudara dan saya dalam mempertahankan iman gitu saudara ya, mempertahankan iman. Ya pastilah kita pasti bertanya-tanya tentang keadilan Tuhan di dunia gitu saudara. Ayat 4 dan seterusnya saya bacakan, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Coba ya saudara ya. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Gitu ya. Ini pandangan Asaf waktu itu. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan karena mereka pikir mereka baik-baik saja saudara ya. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Kalau di bahasa Indonesia masa kini ayat 7 itu ditulisnya gini, dari hati mereka tertumpah kejahatan. Mereka sibuk dengan rencana-rencana jahat. Nah itu saudara ya. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan kesangkaan. Gitu. Jadi di bahasa Indonesia masa kini, terjemahan itu dibilangnya dari hati mereka tertumpah kejahatan. Mereka sibuk dengan rencana-rencana jahat. Saudara ya. Padahal hati mereka kayak gitu loh saudara ya. Bayangin saudara, ini orang jahat nih saudara. Yang dilihat sama Asaf. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya.
Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut mereka melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Mendapatkan mereka seperti air berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Gitu ya, saudara ya. Jadi sepertinya Asaf ini bilang, Tuhan tuh tahu apa enggak sih? Tuhan tuh ngelihat apa enggak gitu loh. Bahwa orang-orang jahat ini kok hidupnya baik-baik saja gitu. Dia tanyakan sama Tuhan gitu ya. Kegundahannya gitu saudara ya. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya gitu saudara ya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ayo saudara, kita sama-sama nih introspeksi. Pernah nggak saudara berpikir seperti Asaf tulis ini saudara ya? Kalau saya saksikan, saya pernah gitu saudara di kondisi yang sepertinya saya udah mau nyerah gitu saudara ya. Saya udah mau nyerah dengan saya sih nggak sampai berpikir ninggalin Tuhan sih, tapi saya berpikir untuk menyerah, untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, untuk sungguh-sungguh melayani gitu, untuk sungguh-sungguh yaitu jaga kekudusan dan sebagainya. Saya tetap jadi orang Kristen, saya sempat berpikir seperti itu gitu saudara ya. Nah itu seperti itu saudara, Asaf. Nah ini kan judulnya bertekun dalam pengharapan saudara. Gimana cara kita bertekun dalam pengharapan? Yang pertama itu tadi saudara, sebenarnya nanti saya simpulkan di bagian bawah. Tapi kita bisa melihat bahwa di bagian pertama ini, Asaf itu dia beruntung. Kenapa saya lihat beruntung saudara? Karena dia punya Tuhan. Dia bisa mengungkapkan semua isi hatinya, kegundahan hatinya, kegalauan hatinya sama Tuhan langsung. Sejelek-jeleknya dia ungkapkan semua saudara sama dia. Oke, itu bagian pertama saudara. Kita lanjut dulu saudara ya. Karena waktunya jalan terus. Yang bagian kedua itu di ayat 15 sampai 20. Di bagian ini saudara, perspektif Asaf mulai berubah. Kenapa? Ketika dia masuk, dia bilang dia masuk ke bait suci saudara. Dia berada di bait suci. Nah, waktu dia berada di bait suci, dia katakan dia mulai memahami point of view-nya Tuhan gitu. Point of view-nya Tuhan. Saudara, saya kasih ilustrasi seperti ini. Ini saudara pernah dengar juga sih ilustrasi. Ada seorang anak kecil masih umur sekitar mungkin 2 atau 3 tahun gitu. Di bawah 5 tahun lah gitu. Jadi kan kita tahu ya tingginya seberapa gitu kan. Mungkin baru sepinggang kita gitu, sepinggang orang dewasa. Kami berada sedang berada dalam satu kumpulan orang-orang dewasa, crowd gitu. Full orang. Nah, si anak ini kan jadinya dia bingung, apa yang mau dilihat? Apa yang mau dilihat? Yang dilihat hanya ya badannya orang dewasa semua, saudara. Dia nggak bisa lihat apa-apa gitu. Jadi kondisinya pengap dan sebagainya karena itu begitu crowd gitu, saudara ya. Nah, bapaknya ngelihat kondisi ini, dia angkat anaknya, dia gendong. Nah, ketika anak itu ada dalam gendongannya, point of view-nya si anak adalah sama seperti point of view-nya si ayahnya, saudara, si bapaknya. Seperti itu, saudara, ketika Asaf di bagian yang kedua ini, saudara, di ayat 15 sampai 20 ini. Jadi ketika dia masuk bait suci, dia mulai bisa melihat lewat apa? Point of view-nya Tuhan. Lewat sudut pandangnya Tuhan. Lewat sudut pandangnya Tuhan, dia jadi bisa memahami bahwa nasib akhir orang fasik itu seperti apa. Orang fasik yang dia gambarkan di ayat 1 sampai ayat 14 tadi di atas, saudara. Titik baliknya itu terjadi di sini, saudara. Waktu dia di bait suci. Di ayatnya yang ke-17 bilang begini, tetapi ketika aku merenungkan hal itu untuk memahaminya, hal itu mendatangkan kesulitan kepadaku. Sampai kapan, saudara? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Barulah aku mengerti kesudahan mereka. Gitu, saudara ya. Ini soal orang fasik. Sama seperti pergumulan gitu. Kalau kita ada di dalam point of view-nya Tuhan. Kita ada dalam gendongannya Tuhan gitu. Kita punya point of view-nya itu point of view-nya Tuhan. Kita akan melihat kesudahannya gitu, saudara ya. Kita akan lihat akhirnya gitu. Ketika kita lihat akhirnya, kita akan bisa tersenyum, gitu saudara ya. Kita akan bisa bertekun dengan pengharapan
kita bisa lihat pengharapannya nanti seperti apa gitu saudara ya. Kita akan menyadari, seperti Asaf menyadari bahwa kemakmuran orang fasik yang tadi digambarkan ayat 1 sampai 14 itu bersifat sementara dan kesudahan mereka adalah kebinasaan. Sama saudara. Saudara ganti aja orang fasiknya dengan pergumulan saudara gitu. Yang membuat saudara hari-hari ini begitu down, yang membuat saudara hari-hari ini tidak bisa bertekun gitu saudara ya. Yang membuat saudara mungkin lagi berpikir, saudara aku kayak gini, biasa-biasa aja lah gitu, nggak usah yang radikal-radikal gimana gitu saudara ya, nggak usah yang sungguh-sungguh gimana dalam Tuhan gitu misalnya gitu saudara. Jangan, stop gitu. Mari kita seperti Asaf saudara, kita ke bait sucinya Tuhan. Nah, nerusin kesaksian yang tadi, kapan titik balik saya seperti Asaf itu? Ketika saya kan pelayanan di musik pujian saudara ya, saya main drum saudara. Ada di satu titik ketika saya sudah ini sepertinya memang sudah beberapa lama saya nggak dapat jadwal main musik gitu saudara. Nah, ketika saat itu seperti Tuhan itu kasih begitu langsung seger saudara, langsung seger waktu itu. Langsung seger karena saya pikir oh iya ya, saya ini apa depresi ya, karena waktu itu pencernaan kok rasanya enggak enak, makan kok rasanya enggak enak gitu, enggak berselera dan sebagainya. Tapi begitu ketika itu saudara ya, ketika saya dijadwal, saya mendapatkan seperti kayak dicas gitu saudara ya. Kayak dicas nih, seperti yang ini saudara, lagi di bait suci nih, lagi di bait suci. Saya padahal cuma menjalankan jadwal aja saudara. Tapi saya dapatkan hal itu saudara. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah gitu. Dalam peribadatan gitu saudara, dalam ibadah, dalam komunitas. Itu kan tempat kita beribadah. Memang ibadah bisa di mana saja saudara. Saudara bisa sendiri dalam Tuhan. Ini saya kasih contoh kesaksian saya saudara ya. Nah, waktu itu saya langsung tiba-tiba seperti itu. Saya menyadari bahwa semua pergumulan ini ntar lagi selesai gitu saudara. Seperti langsung dapat cas gitu saudara ya. Saya dapat kekuatan yang baru, saya bisa melihat pengharapan dan sebagainya. Sama seperti itu, Asaf pun waktu dia di bait Allah, dia bisa melihat dari perspektifnya Tuhan. Dia bisa melihat keakhirannya saudara. Point of view-nya Tuhan kan seperti ada gambar besar gitu kan. Woi, kita bisa lihat kalau dari sisi Tuhan semuanya jadi kelihatan saudara. Bahwa akhirnya nanti adalah semuanya baik-baik saja gitu saudara ya. Bahkan akhirnya nanti apa saudara, kita akan memerintah bersama Tuhan sebagai raja gitu saudara ya. Bagian yang terakhir, bagian yang ketiga saudara ya, di ayat 21 sampai 28, itu di situ ketika Asaf mengakui kebodohannya gitu saudara ya. Dan menegaskan kembali kepercayaannya serta kedekatannya dengan Tuhan sebagai sumber kekuatannya. Sumber pengharapannya saudara, yang mana? Yang abadi, yang kekal gitu saudara. Dengan perspektif yang baru ini, dengan point of view yang baru ini, Asaf menyadari kekuatan dan pengharapannya itu ada di dalam Tuhan gitu saudara ya. Abadi itu, kekal itu saudara ya. Dia nyadar bahwa dia bodoh sebelumnya saudara ya. Dia bodoh sebenarnya. Di ayat 1 ayat 14 itu, bahwa yang dia sudah ceritakan di awal tadi itu bodoh gitu. Gitu. Mari saudara, kita waktu kita kalau kita ngomong bertekun dengan pengharapan itu ya seperti ini saudara. Ketika kita mengalami pergumulan, mengalami rasa seperti tidak adil gitu kan. Bahkan kadang-kadang kita nuduh Tuhan lagi nggak adil gitu saudara ya. Mari kita akuin gitu. Kita masuk ke bait suci, kita dekat sama Tuhan, berada dalam tempat kudusnya Tuhan gitu saudara ya. Dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara dalam hadirat Tuhan, saudara akan dapat point of view Tuhan. Cara pandangnya Tuhan, memandang itu semua kayak mana gitu saudara ya. Begitu saudara dapat itu, saudara akan dapat perspektif baru. Saudara akan sadar bahwa saudara itu sebelumnya bodoh gitu saudara ya. Sama seperti Asaf itu. Dia menegaskan kembali hubungannya sama Tuhan itu harus erat gitu ya. Ayat 23 bilang kayak gini. Namun aku selalu bersama-sama engkau. Engkau memegang tangan kananku gitu saudara ya. Pengharapan Asaf tidak lagi berdasarkan pada keadaan sementara di dunia, tetapi pada kehadiran abadi dan pemeliharaan Allah. Pada puncak kesadarannya, akhirnya saudara ya, pada akhirnya, endingnya. Asaf menyatakan di ayat yang cukup terkenal, bahkan ada lagunya saudara ya. Siapa gerangan ada padaku di surga? Selain engkau,
tidak ada yang kuingini di bumi. Gitu saudara, tempat kediaman Allah di mana? Di surga saudara. Tapi dia mau Tuhan itu ada bersama dia di bumi saudara ya, di sini. Ini yang saya sebutkan pada hari ini saudara, itu bertekun dengan pengharapan saudara ya. Tekun dengan pengharapan. Gimana bisa bertekun? Yuk kita dekat sama Tuhan. Sebagai apa? Sumber kekuatan dan pengharapan yang abadi gitu saudara ya. Nanti saudara baca di ayat yang bagian terakhir 21-28. Saya bacakan aja saudara ya, biar nggak usah capek-capek saudara baca sendirilah gitu ya. Saya bacakan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi apa saudara? Aku tetap di dekatmu. Haleluya saudara ya. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, ini deklarasi saudara ya. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Gitu saudara ya. Jadi Yohanes 15 itu saudara, kita mesti nempel di pokok. Orang yang nggak nempel di pokoknya itu dikatakan kan dibuang itu saudara ya. Kalau dibuang itu ya binasa saudara ya. Habis, gone, done gitu saudara, selesai gitu saudara ya. Nggak ada saudara ya. Habis. Jadi kita mesti ada di dekat dengan Tuhan selalu. Tetapi aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya apa? Supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi kita dapat 4 pesan penting saudara. Kita pada hari ini saudara. Di Mazmur 73 ini ngajarkan tentang pengharapan sejati. Bahwa pengharapan sejati itu berakarnya di mana saudara? Berakar pada kedekatan dengan Allah. Bukan pada pemahaman akan keadilan dunia yang nggak pernah terlihat seimbang. Gitu, namanya keadilan dunia. Jadi 4 pesannya apa saudara? Pertama, seperti lagu sih saudara, tapi bukan jujurlah padaku, tapi jujurlah pada Tuhan. Jujur pada Tuhan apa? Kondisi saudara gimana? Curhat aja sama Tuhan. Nggak salah saudara bergumul. Nggak salah saudara menanyakan pergumulan saudara tentang penderitaan yang sedang saudara alami, sedang saudara lihat, tentang ketidakadilan. Asal apa saudara? Pergumulan itu bawa sama Tuhan. Gitu ya saudara ya. Yang kedua pesannya apa? Tetap berada dekat Tuhan. Karena dekat Tuhan itu sama seperti tadi anak kecil yang di dalam gendongan bapaknya gitu saudara. Perspektif ilahi itu seringkali kita dapatkan di mana saudara? Waktu kita dalam tempat kudus Tuhan. Di mana itu saudara? Waktu saudara beribadah, saudara dalam komunitas keluarga, kerajaan gitu saudara, dalam komsel saudara. Ini seringkali kita dapatkan perspektif ilahi itu di situ saudara. Yuk mendekat sama Tuhan terus saudara ya. Yang ketiga, pesan yang ketiga, mari kita fokus sama tujuannya saudara. Sadar bahwa tujuan akhir kita adalah memerintah bersama Tuhan. Di mana? Di bumi. Gitu saudara ya. Dan bahwa kesudahan orang fasik yang sementara. Dan apa? Tuhan kasih jaminan hidup kekal bagi orang benar gitu saudara ya. Ini akan membantu kita bertekun dengan pengharapan saudara. Yang 4 yang terakhir, mari kita jadikan Tuhan sumber kekuatan saudara ya. Bukan jadikan sih, kita sadarin aja bahwa memang Tuhan itu sudah sumber kekuatan saudara. Yang seringkali adalah kita tidak menyadarinya gitu saudara ya. Jadi di tengah ketidakpastian hidup gitu saudara ya, kita ngerasain kehadiran Tuhan yang memegang tangan kita gitu ya, tangan kanan kita. Kalau tangan kanan kita dipegang, berarti Tuhan itu ada sebelah tangan kanan sini saudara ya. Ini seringkali menggambarkan tangan kekuatan sih saudara ya. Jadi kalau tangan kekuatan kita yang dipegang, waduh kuat banget kita. Ada Tuhan bersama dengan kita, saudara ya. Itu sudah cukup memberikan kita rasa aman dan pengharapan, saudara ya. Yuk, mari kita saudara seperti Asaf. Asaf ini kesimpulannya dalam mazmurnya apa? Dia menyimpulkan mazmurnya dengan tekad untuk apa? Mendekat sama Tuhan, sama Bapa, saudara. Sebagai apa? Sebagai hal yang paling penting dalam kehidupan dia. Mari kita jadikan ini sebagai hal yang paling penting juga dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bertekun dengan pengharapan. Ini esensinya saudara.
berada dekat Tuhan selalu. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa supaya saudara mendapat kekuatan yang baru pada hari ini, semangat yang baru. Yuk hadapi hari besok dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Jangan hadapi dengan kekuatan sendiri, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Saya ajak saudara untuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, udah mengingatkan kami. Biarlah kami seperti pemazmur itu Tuhan, Asaf Tuhan. Kami boleh terus dekat sama Tuhan, karena di dalam Tuhan kami mendapatkan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ucap syukur buat hari ini. Biar firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh setia melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Pada hari ini juga kami mau angkat tangan kami. Kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami terus memberkati Tuhan, bersyafaat bagi bangsa kami Indonesia. Biarlah kami ucapkan terus Tuhan, ada shalom, ada damai sejahtera bagi Indonesia Tuhan. Pemerintahannya, Pak Presiden, semua Tuhan, wakil, para menteri. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan. Tuhan beri hati yang murni Tuhan dalam mereka menjalankan pemerintahan ini Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia ada dalam cinta-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berkati kota kami Balikpapan. Tuhan berkati kota ini Tuhan. Sejahtera, makmur Tuhan. Penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur. Buat semuanya Tuhan, kami juga mendoakan terus Rock Gateway Tuhan. Gereja yang akan dibangun di kota Balikpapan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati Tuhan. Panitia yang bekerja, Tuhan cukupi semua yang dibutuhkan Tuhan. Dana dan material semuanya Tuhan. Kami percaya sudah Tuhan cukupi Tuhan dalam nama Yesus. Kami akan melihat tanda ajaib Tuhan. Rock Gateway terbangun dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai. Kami mau berpisah satu sama lain Tuhan. Kami mau buka kedua tangan kami. Kami mau terima berkat Tuhan. Kami percaya dengan iman. Saudara aminkan kalau saudara percaya bahwa berkat ini buat saudara. Adalah kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor, diberkati keluar masukmu. Dan dengan mulut kita, yuk kita sama-sama yakin bahwa kita bisa ucapkan berkat buat kedua tangan kita. Kita ucapkan sama-sama 3 kali saudara. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menerima engkau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia, Tuhan hadapkan wajahnya padamu, beri kau damai sejahtera. Mengucap syukur Tuhan, kami udah diberkati Tuhan, yuk sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.